memberikan kami kesempatan dan kemauan. Dan Tuhan yang melindungi kami sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami juga bersyukur kalau kami boleh ada. Bukan karena kuat dan gagah kami. Amin. Tapi kami tahu Tuhan terlalu mahal ibadah ini. Benar, Yesus. Sebab kami berada pada detik-detik di mana kami Tuhan. harus menyadari bahwa dunia sedang mengalami goncangan. Namun kami diberikan Tuhan roh hikmat dan bijaksana. Amin. Roh iman untuk membuat kami tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tidak bermain-main lagi sebab waktunya sudah singkat. Kami serahkan hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Amin. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Amin. Supaya hamba-Mu menjadi saluran berkat. Haleluya. Proteksi kami. Di Amin. ruangan ini Tuhan, kami minta Kau proteksi kami. Amin. Di samping kami menjaga diri, Tuhan juga ikut menjaga kami. Amin. Dan Engkau lebih dahsyat dari semuanya. Haleluya. Kami terbatas memproteksi diri. Haleluya. Tapi Tuhan tidak terbatas. Amin. Oleh sebab itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Engkau batasi juga semuanya kami menurut kehendak-Mu Tuhan. Amin. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala Nama Tuhan kami yang Yesus baik, Kristus. Kepala Gereja, mempelai pria surga kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama kita katakan, Amin. masih mau dengar firman Tuhan? Mari tiba waktunya kita dengar firman Tuhan. Mungkin saudara bertanya, kenapa Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Saya menjawabnya dengan firman Tuhan. Seperti yang saya sudah sampaikan, kitab Judas mengingatkan kita untuk benar-benar memiliki 3 poin yang sangat penting agar kita terlindungi. Yang pertama, kita harus memiliki iman yang sejati. Haleluya. Dan untuk memiliki iman yang sejati, tandanya kita mau memiliki iman yang sejati, kita berjuang. Amin. Mau berjuang saudara? Ya sama dengan saudara hari ini hadir karena perjuangan ini. Kalau mengingat berita-berita, pasti saudara gak akan hadir lagi. Ini sebuah perjuangan. Oleh sebab itu Judas ayat 3 berkata, mari coba. Judas 3. 1 ayat 3. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Keselamatan kita bersama. Apa yang harus kita lakukan dalam memperhatikan keselamatan kita bersama? Terus Pak. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu. Ya. Dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Iya. Untuk keselamatan bersama dihimbau oleh Judas, kita harus berjuang mempertahankan iman. Saya mau katakan, kalau kita mau terlindungi, perjuangkan iman kita. Saudara, sekali lagi, iman kita itu harus dipertahankan. Dan bukti iman kita itu mantap. Kitab Yakobus sudah kita pelajari dalam hari Jumat. Sebagai buktinya, kita harus melewati ujian dan pencobaan. Kalau belum dites, semua orang bilang mantap imannya. Kalau belum diuji, wah gampang kali bilang, gimana imanmu? Oh mantap. Tapi untuk menentukan mantap atau tidaknya iman seseorang itu harus lewat pengujian dan pencobaan. Amin. Ini ya. Oleh sebab itu Yakobus berkata, berbahagialah. Coba ayat 2 Pak. Kembali Yakobus 1 ayat 2. Ayat yang kedua. Ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa menjadi suatu
kebahagiaan jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Karena tanpa pencobaan nggak kelihatan iman kita itu mantap. Terus Pak, ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu Iya? menghasilkan ketekunan. Iya, itu yang pertama. Terus, Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, matang atau dewasa. Teruskan. supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi tujuan dari pencobaan, tujuan dari pengujian, Tuhan ingin iman kita sampai iman yang sempurna. Jadi sebenarnya pencobaan dan ujian itu untuk mengangkat level rohani kita makin tinggi, makin berkualitas, dan akhirnya menjadi sempurna. Kalau kita sudah pelajari dari kitab Yakobus, pencobaan itu mengangkat kita melalui firman Tuhan ke tingkat yang tertentu. Tingkat yang tertentu yang tertinggi adalah menjadi gereja Tuhan yang sempurna. Saudara-saudara, jadi yang pertama iman harus mantap. Yang kedua, pengharapan harus berkaitan dengan kekudusan. Kalau saudara mengharapkan Tuhan mau menolong saudara, Tuhan mau menjawab doa saudara, Tuhan mau melindungi saudara, ada hubungannya dengan kekudusan. Tuhan tidak bisa menjawab kalau masih ada dosa yang menjadi penghalang. Walaupun Tuhan hebat, walaupun Tuhan dahsyat, tapi bagi orang-orang yang tidak mau dikuduskan hidupnya, Tuhan tidak akan tunjukkan kepada dia kedahsyatan. Yesaya 59 ayat 1. Perhatikan ini, apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Ayat 1. Ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Ya. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya, teruskan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Terus. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau Anda berharap Tuhan dengar doa kita, kita berharap mendapat perlindungan. Saya mau katakan kepada saudara, mari minta Tuhan menguduskan hidup kita. Haleluya. Doa yang terjawab ada hubungannya dengan hidup yang dikuduskan. Termasuk perlindungan, termasuk pertolongan. Tidak kurang panjang katanya tangan Tuhan. Tuhan sebenarnya sanggup. Tapi ketika dia mau turun tangan, dia lihat ada penghalang yang namanya dosa dan kejahatan. Tarik tangan Tuhan. Sebenarnya Tuhan bisa turun tangan kapan saja. Tapi ketika saya dan saudara tetap bertahan dalam tabiat dosa kita, Tuhan angkat tangan. Aku gak bisa berbuat kepadamu, karena engkau masih terhalang. Aku dengan engkau karena dosamu. Pengharapan itu harus ada kaitannya dengan kekudusan. Apapun yang kita minta, kalau mau dijawab oleh Tuhan, yang pertama, kita minta Tuhan bereskan dulu segala penghalang. Segala dosa dan kejahatan. Harus selesai dulu. Baru Tuhan dengar. Oh, ini yang kau minta dariku, kata Tuhan. Nah, kau layak menerimanya.
Termasuk minta perlindungan di waktu seperti ini. Karena saya lihat, sasaran bencana itu bukan untuk orang benar. Bukan. Saudara dan saya dipersiapkan untuk menang. Kalaupun ada yang kena, saya terlalu yakin kalau hidup saudara benar di mata Tuhan, Tuhan sembuhkan saudara. Tuhan akan jamah saudara. Bukankah Tuhan memberikan jaminan oleh bilur-bilurnya kamu? Kalau disebut sembuh berarti pernah sakit. Setelah sakit Tuhan sembuhkan. Itu namanya sembuh. Tapi yang paling konyol, Tuhan tidak menyembuhkan kita. Karena apa? Kalau kita tetap masih terikat dengan tabiat-tabiat penghalang dengan Tuhan. Jadi pengharapan ada kaitannya dengan kekudusan. Dan yang ketiga syarat untuk dilindungi, miliki kasih yang sejati. Kitab Judas mengajar kita kasih itu memelihara diri dan menyelamatkan orang lain. Pelihara diri saudara berdasarkan iman. Bangunlah dirimu sendiri di dasar imanmu yang paling suci. Berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi poin yang ketiga, kasih tidak boleh berkurang. Jadi ke depan saudara akan lebih banyak musibah-musibah akan terjadi di dunia ini. Tapi orang percaya harus mempraktekkan kasihnya. Ketika terjadi kelaparan nanti, saudara harus sudah belajar mulai sekarang berbagi. Mungkin saudara punya ubi 1 kilo. Mungkin akan saudara bagi dengan orang-orang yang di dekatmu. Kalau mengalami kesulitan soal makan. Jadi akhir zaman ini Tuhan ingin kita mempraktekkan kasih kita. Bukan saja untuk hal-hal yang rohani. Nanti Tuhan akan menuntut kita untuk mempraktekkannya sampai hal-hal yang jasmani. Maka saya katakan kepada pengerja, apapun yang kita lakukan harus ada kaitannya untuk memberkati dan menolong orang lain. Sekarang tidak waktunya lagi mengatakan apa yang ku dapat. Sekarang waktunya apa yang dapat ku beri kepada Tuhan dan orang lain. Lewat usaha yang Tuhan percayakan. Saudara tahu? Hari-hari ini terjadi seizin Tuhan untuk merontokkan rasa ego manusia yang sangat begitu tinggi. Rasa mementingkan diri sendiri. Dipangkas Tuhan hari-hari ini lewat peristiwa ini. Biar kita tolong menolong. Bahu membahu. Mungkin sekarang semua kita masih bisa mendapat makan dan minum. Karena masih menghasilkan pekerjaan kita. Tapi ketika stop nanti, banyak hal yang stop. Perdagangan dan lain-lain, ekonomi mengalami kemacetan-kemacetan. Anda tahu yang tidak kena krisis moneter pada tahun 1998? Yang tidak begitu terpengaruh, petani. Kenapa? Mereka tanam tanaman sendiri. Makan sendiri, bisa bagi sama orang lain. Kalau saudara selama ini bermain dengan uang, misalkan, coba lihat, dolar sekarang berapa? Sudah mau mendekati krisis moneter tahun 1998.
Bahkan kita dengar berita lebih parah daripada krisis moneter 1998 akibat dari virus corona. Kalau kasih kita tidak bertambah, kalau kita tidak punya niat untuk menyelamatkan orang lain, kita pasti ego. Maka Tuhan izinkan ini untuk membuang berhala dari hati kita, yang namanya berhala egois. Berhala mementingkan diri sendiri, yang bersumber dari setan katanya. Dari setan-setan. Mau dikikis oleh Tuhan, karena dia tidak mau gerejanya punya standar yang sama dengan dunia. Tuhan tidak mau. Tuhan mau bedakan gerejanya. Harus sudah lepas dari egonya. Maka sekarang saudara, ini waktunya gereja Tuhan mempraktekkan sikap tolong menolong, bahu membahu. Dan kita tidak hanya untuk menolong sesama kita lagi, tapi kita dituntut juga oleh Tuhan untuk menjadi berkat kepada orang lain. Kalau orang yang ego, takkan mampu menolong orang lain. Takkan rela dia yang nanam mubi supaya orang lain makan, gak akan rela dia. Pasti dia akan berkata, ini kan punyaku, ini kan hasil usahaku, ini kan tenagaku, ini kan investasiku. Tapi saya mau katakan, hari-hari ini Tuhan mau uji kita semua. Apakah kita masih memiliki kasih yang sejati? Lewat mempraktekkan, pelihara diri, selamatkan orang lain. Saudara, sepele nampaknya, tapi sebagai tolak ukur, apakah kita mengasihi Tuhan dan sesama dengan rela melepaskan diri dari segala berhala egois kita. Apalagi kalau di sini di Uban masih banyak yang bisa saudara kerjakan. Kalau kami di sana, rumahnya aja pun 6x10 kaplingnya. Tidak bisa berbuat banyak, saudara. Kecuali bergantung kepada pekerjaan industri, dagang kecil-kecilan dan lain-lain. Tapi kalau saudara coba, pekarangan rumahmu bisa nanam sayur. Saudara masih bisa makan sayur, kalaupun mungkin yang lain kurang. Saudara sebenarnya beruntung ditempatkan Tuhan di kota yang seperti ini. Enggak amin, saudara. Beruntung saudara ditempatkan Tuhan di tempat yang seperti ini. Asal kreatif, asal bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Suka atau tidak suka, kita membutuhkan perlindungan Tuhan. Modal kita untuk terlindungi, sekali lagi, 3 poin ini sangat penting. Oleh sebab itu, sebelum kita mengalami goncangan demi goncangan, Tuhan memberikan peringatan-peringatan. Saya menyampaikan kitab Maleaki. Kalau saudara membaca Maleaki, ada hubungannya dengan kata malaikat. Maleaki artinya pesuruh, utusan, duta. Dia disuruh untuk memperingatkan umat Tuhan. Kalau dalam Maleaki 1
ayat 1. Apa isinya coba? Ayat 1. Ya. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Terus, Tuhan mengasihi Israel, ya, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. ya, Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? ya, stop dulu. Kalau saudara lihat poin yang pertama, kalau dalam terjemahan lain, ketika Maleaki mau memperingatkan umat Tuhan, di sana disebut suatu beban, penanggungan. Memperingatkan orang itu beban. Apalagi kalau orang itu nggak mau terima. Jadi Maleaki mendapatkan beban yang dia pikul untuk menyampaikan ucapan ilahi. Itulah firman yang berisi peringatan. Kita aja kan orang tua aja kalau mau memberikan peringatan kepada anak-anaknya, ketika nggak mau mendengar, kan jadi beban. Sampaikan enggak? Enggak ya. Apalagi kalau memperingatkan menantu kan, agak sungken kan, takut tersinggung. Gak usah kan hubungan keluarga, apalagi teman. Kadang teman aja kalau diingatkan belum tentu terima. Jadi peringatan-peringatan itu untuk disampaikan itu jadi beban. Maleaki tahu ada beban yang dia harus tanggung untuk menyampaikan firman kepada umat Tuhan. Ya sama dengan kalau saya memberikan tadi arahan ini. Kalau semua jemaat menerima, puji Tuhan. Tapi kalau ada jemaat yang nggak mau terima, kan jadi beban. Dan yang paling parah kalau saya tidak peringatkan, bencana muncul bagaimana? Jadi Maleaki disuruh oleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan dengan kalimat ucapan ilahi. Kalau disebut ucapan ilahi, itu ucapan yang bersumber dari Tuhan adanya. Dan saya melihat ucapan ilahi ini dimulai dulu dengan soal kasih. Kalau kita mengerti firman Tuhan itu disampaikan sebagai perintah, sebagai peringatan dengan kasih, saya rasa kita tidak akan ada yang keberatan. Saya yakin kalau dengan kasih, Roh Tuhan pasti bekerja untuk menolong kita. Amin. Ya. Tak ada kepentingan lain di dalamnya, hanya dengan kasih. Belajarlah menyampaikan sesuatu karena dasar mengasihi. Terima atau tidak terima orang, yang jelas dasar hati kita menyampaikan sesuatu karena mengasihi. Saya kadang-kala tegas, saudara. Tapi kerinduan saya karena saya mengasihinya. Kadang saya banyak juga mengalah. Bukan karena soal apa. Saya mengasihinya. Kadang saya mundur selangkah supaya dia tertolong. Sama dengan kita orang tua kan. Kadang-kala kita yang mengalah sampai menunggu anak-anak kita dewasa. Kita yang diajar belajar sabar. Tapi kadang-kala kita dipaksa untuk tegas karena dia keras kepala. Tapi dasarnya yang harus kita sampaikan
harus berdasarkan kasih. Karena intinya nanti peringatan-peringatan itu untuk mempersiapkan kita menghadapi hari Tuhan. Maleakhi pasal 4. Ya. Peringatan-peringatan itu intinya untuk mempersiapkan kita menghadapi hari Tuhan. Coba pasal 4 dulu dari perikopnya. Maleakhi pasal 4. Hari Tuhan. Apa katanya? Hari Tuhan. Hari Tuhan. Terus. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, Iya. menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah, dan setiap orang yang berbuat fasik Terus. menjadi seperti jerami, Terus. dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkan akar dan cabang mereka. Jadi isi dari peringatan-peringatan itu sebenarnya untuk mempersiapkan manusia menghadapi hari Tuhan. Dan saya mau katakan, ada kalanya peringatan-peringatan itu langsung melalui firman. Tapi karena manusia tidak mau dengar firman melalui hukum alam. Jangan lupa saudara, sekarang Tuhan sedang mau berbicara melalui hukum alam. Melalui penyakit sampar ini. Kenapa? Firman gak laku lagi sama orang. Terlalu pintar otak manusia membahas-bahasnya. Sekarang Tuhan mau bertindak. Mencoba menyadarkan manusia lewat hukum alam. Contohnya bangsa Israel. Setelah berulang-ulang Tuhan mengingatkan melalui firman zamannya Yeremia. Begitu ya, coba. Yeremia 25 ayat 3. Ya. Yeremia 25 ayat 3. Ayat 3. Ya. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini jadi sudah 23 tahun lamanya. Berapa lama? 23 tahun. 23 tahun lamanya. Terus. Firman Tuhan datang kepadaku dan terus menerus. Berapa lama? Terus menerus firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Teruskan. Aku mengucapkannya kepadamu, Iya. tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Terus. Juga Tuhan terus menerus mengutus kepadamu semua hambanya, Ya. yakni nabi-nabi, Terus. tetapi kamu tidak mau mendengarkan Ya. dan memperhatikannya. Tidak mau memperhatikan firman. Coba lompat ayat 8. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Terus. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, Ya, ayat 9. sesungguhnya aku akan mengarahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan. Terus. Menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel hambaku itu. Terus. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini. Terus. Melawan penduduknya. Dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini. Terus. Yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kesulitan dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Karena nggak mau diperingatkan Tuhan. Masuk ke dalam hukum alam. Tuhan menyuruh Raja Babel untuk datang memberikan suatu teguran yang begitu keras. Dia rampok semua. Dia hancurkan semua. Dan akhirnya suku Yehuda dan bangsa Israel diangkut ke Babel. Bukan saja orang-orangnya yang diangkut, harta bendanya pun dirampas. Termasuk peralatan-peralatan di kemah suci. Emas-emas yang di kemah suci semua diangkut ke Babel. Tapi sebelum Tuhan bertindak melalui hukum alam, apa yang Tuhan inginkan dulu?
menyampaikannya lewat firman. Kalau semua manusia terbuka hati untuk firman Tuhan, saya mau katakan, tak perlu Tuhan melakukan peringatan-peringatan lewat hal yang lain. Tapi karena manusia, coba, saya bukan menghakimi. Di daerah-daerah maju, gereja-gereja hampir kosong. Ketika saya diundang ke London, saudara. Dan sebenarnya tahun ini saya harus melayani di Eropa. Dari London, Italia, Denmark, dan lain-lain. Seharusnya ini bulan Agustus. Tapi ketika saya melihat di sana, saudara, yang memenuhi gereja sekarang rata-rata kulit hitam. Ketika saya pernah diundang ke Amerika, saya begitu terkejut, saudara. Waktu saya khotbah di gereja itu, selesai saya khotbah di gereja itu, kebetulan di gereja yang mengundang saya itu gereja Korea. Diberikanlah pengumuman, saudara-saudara, gereja ini akan dijual. Saya kaget. Saya kira itu milik gereja orang Korea, ternyata milik orang setempat di sana. Lalu gembalanya minta doa sama saya supaya Tuhan buka jalan untuk membeli gereja itu. Lalu saya nanya gini, kenapa gereja ini mau dijual gitu bagusnya? Apa kata gembalanya? Karena mereka tidak ada lagi yang ibadah di sini. Tinggal beberapa orang tua yang ada ibadah. Tidak lebih dari 4 orang. Jadi akhirnya pendetanya memutuskan untuk menjual gereja itu. Dan kalau saudara lihat di mana-mana, makanya saya begitu kagum ketika saya diundang ke Australia. Ternyata yang masih terbuka hati banyak adalah kulit hitam. Saya juga ke London. Saya tanya sama Pastor Duk, Pastor Duk, di sini berapa banyak orang kulit hitam? Kok banyak kali di sini? Pak Pendeta, di sini ada lebih dari 3 juta orang. Dari 9 juta, 3 juta orang adalah kulit hitam. Saudara tahu? Ternyata orang-orang kulit hitam yang punya derajat sosial, yang selama ini dianggap belum terlalu maju, tapi secara kerohanian ternyata mereka lebih banyak yang haus lapar akan Tuhan. Memang kemiskinan itu banyak mendorong orang mencari Tuhan. Kadangkala kebodohan, apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan orang pintar. Dari situ saya tahu, oh itu ya. Malah yang pintar-pintar ini sekarang susah cari Tuhan. Yang merasa derajat sosialnya lebih tinggi, itu susah cari Tuhan. Bahkan tidak heran menjual gereja. Saudara-saudara, ada kalanya Tuhan mau memberikan peringatan-peringatan seperti zaman Yeremia. 23 tahun bukan waktu yang singkat loh. Terus menerus. Tapi saya renungkan kembali, lebih lama lagi Tuhan mengingatkan kita. Sudah mau mencapai 2000 tahun. Bahkan lebih sejak zaman Yohanes Pembaptis sampai sekarang. Apa yang Tuhan tidak peringatkan kita? Begitu tegasnya Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Sampai Tuhan Yesus, bahkan Yesus mati dan bangkit naik ke sorga. Saya rasa bukti yang paling nyata untuk mengajak manusia bertobat. Tapi sampai hari ini, saudara, masih pergumulan.
Firman yang sudah disampaikan berulang-ulang, sepertinya masih banyak yang menolaknya. Bahkan yang sudah terima firman Tuhan masih banyak yang undur. Lalu sekarang waktunya Tuhan mau hukum dunia, menyadarkan dunia, memperingatkan dunia dengan hukum alam. Saya mengajar kitab Wahyu pasal 6, saya katakan salah satu hukum alam itu adalah pedang, penyakit sampar, kelaparan, dan binatang buas di bumi. Kita belum masuk dalam kelaparan. Masih virus corona saja kena. Gitu. Tapi saya yakin di samping virus ini, penyakit sampar ini, akan muncul persoalan lain. Dan salah satu adalah persoalan ekonomi, kelaparan. Kenapa Tuhan belum izinkan kelaparan hari ini? Karena Dia tahu ketahanan kita masih rapuh. Dia tahu kita ini belum siap diuji soal itu. Maka sepertinya hukum alam yang sekarang sedang kita alami masih berbicara soal penyakit. Tapi apa tujuan daripada peringatan-peringatan ini? Kembali saya ke kitab Maliaki, bahwa sesungguhnya hari Tuhan itu datang menyala seperti perapian, yang akan hancur, yang akan binasa. Maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Hari Tuhan ini mengerikan bagi gereja Tuhan kalau gereja Tuhan main-main dengan kehendaknya. Hari Tuhan ini mengerikan bagi orang-orang yang berbuat fasik. Dan Tuhan berkata, akan terbakar sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ludes semua. Kalau disebut ludes, orang fasik nggak ada sisa. Mungkin saudara bertanya, bagaimana nasib kita? Mau lihat nasib kita? Ayat 2 nasib kita. Biar saudara punya keyakinan terhadap firman Tuhan. Ayat 2. Ayat 2. Ya. Tetapi kamu yang takut akan namaku, Tetapi kamu yang takut akan namaku, mau takut akan Tuhan? Apa berkatnya terus? bagimu akan terbit surya kebenaran. Bagimu akan terbit surya kebenaran terus. Dengan kesembuhan pada sayapnya. Oh, apa katanya? Dengan kesembuhan pada Mau terbit surya. Sekaligus Tuhan janjikan ada kesembuhan. Ini kepada yang takut Tuhan. Jadi peringatan-peringatan diberikan untuk mempersiapkan gereja Tuhan, baik melalui firman maupun melalui hukum alam, agar manusia sebenarnya kembali kepada takut akan Tuhan. Lihat aja dunia sekarang, mana ada takutnya sama Tuhan. Jenis kelaminnya aja dia robah. Kalau bisa, yang laki-laki jadi perempuan. Kalau bisa lagi, perempuan jadi laki-laki. Apa enggak melawan Tuhan itu? Merubah kodratnya. Saya tidak heran kalau hari ini Tuhan sedang mengingatkan seluruh dunia. Karena apa? Sudah sedikit kali rasa takut akan Tuhan. Belum dosa yang lain. Tapi bagi kamu yang takut akan Tuhan, bagimu akan terbit surya dan dengan kesembuhan pada sayap.
Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. kita yang takut akan Tuhan, kita keluar jadi pemenang, jingkrak-jingkrak. Kenapa? Ada kesembuhan. Kenapa? Ada pertolongan. Kenapa? Ada mujizat. Saya waktu merenungkan ini tadi, inilah firman yang diberikan Tuhan kepada saya hari ini. Peringatkan umatku. Dan peringatan-peringatan dari Tuhan. Untuk mempersiapkan kita menghadapi hari Tuhan. Intinya supaya takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, saya mau katakan, peringatan-peringatan itu menuntut perubahan. Perubahan apa yang Tuhan ingin minta dari kita? Yang pertama, takut akan Tuhan. Perubahan yang Tuhan tuntut dari hidup kita, cara kita memperlakukan Tuhan. Perlakukan Tuhan itu sebagai Tuhan yang patut disembah, dipuji, dan dihormat. Maka di Maliaki pasal 1, Tuhan paling tidak suka dengan orang-orang yang memperlakukan Tuhan tidak hormat. Maka dia tuntut begini. Ayat 6, Maliaki 1 ayat 6. Ayat 6. Ya. Seorang anak menghormati bapaknya, Ya. dan seorang hamba menghormati tuannya. Terus, Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? ya. Jika aku ini Bapa, mana hormat untukku? Jika aku ini Tuhan, mana takut untukku? Peringatan-peringatan dari Tuhan untuk mengubah sikap hidup kita manusia, untuk menempatkan Tuhan pada porsi yang semestinya. Bagaimana caranya memberikan hormat kepada Tuhan dengan porsi yang semestinya? Jangan sembarangan. Kalau di sini saudaraku, yang pertama ayat 7. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Terus, Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami Ya. mencemarkannya? terus Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. yang pertama mereka membawa roti cemar ke mezbah Tuhan. Ini koreksi kepada pelayan, kepada imam, kepada hamba Tuhan. Jangan bawa roti cemar ke dalam mezbah. Jangan bawa yang bukan firman Tuhan untuk dimakan oleh orang percaya. Harusnya yang kita makan adalah firman yang murni. Bukan yang terkontaminasi dengan racun. Bukan yang terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Ketiga imam-imam membawa roti cemar ke atas mezbah. Ini adalah bentuk tidak menghormati Tuhan. Sekarang ini kan banyak kali, aduh, saking pintarnya otaknya. Alkitab pun mau dia robah. Mau dia robah pakai bahasa Yunani kek. Mau dia robah pakai bahasa Ibrani kek. Padahal Tuhan itu sudah baik loh. Segala bangsa ditolong dan segala suku. Coba lihat sekarang.
Nggak susah menerjemahkan Alkitab lagi untuk dimengerti. Ada bahasa Batak. Opung-opung yang dari kampung nggak tahu bahasa Indonesia bisa sekarang. Songonon maha tadi di Batak. Ada bahasa Karo. Ada orang Karo sini. Ada Alkitabnya kan? Betul ada. Ada bahasa Nias. Ada kan? Ada bahasa Manado kan? Bahasa mana yang nggak ada? Saya lihat sampai bahasa Padang pun ada. Hebat Tuhan kita. Gak usah dulu berbicara bangsa-bangsa. Bahasa Mandarin ada. Mungkin sudah tanya, bahasa Arab ada Alkitab? Ada bahasa Arab Alkitab. Makanya kalau saya lihat orang Arab itu memuji Tuhan dan membaca Alkitab, saya pun berinding. Sama dengan waktu zaman saya belajar dulu. Menggema suaranya. Hebat Tuhan kita. Dia berbicara untuk dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh kita. Melalui karunia-karunia kepada para hamba Tuhan yang dipakai menerjemahkan. Karena kan, saudara orang Tionghoa yang tahu bahasa Mandarin. Tak susah lagi. Jadi kalau ada nanti orang Tionghoa yang tahu bahasa Mandarin, nggak masuk surga, nggak ada alasan karena tidak ada Alkitab bahasa Mandarin. Kalau ada orang kita yang semarga dengan saya lagi, mengatakan aku tidak ngerti tentang surga karena nggak ada bahasa dulu bahasa kita. Tuhan bilang, sudah banyak itu. Apa itu yang kalau di Jakarta itu yang nyanyi yang apa itu? Yang pakai ente-ente itu apa itu? Bahasa apa itu? Sampai nyanyian tun bahasa Betawi ada. Saya waktu dengar nyanyi mereka, kayak geli hatiku. Tapi kurun-kurun kan, hebat kali Tuhan ini. Saya, karena ini live saudara, saya terbatas untuk menyampaikan. Lebih banyak lagi yang saya tahu. Sekali lagi, mana hormat untukku, kata Tuhan. Mana takut untuk Tuhan. Jadi koreksi yang pertama yang Tuhan koreksi supaya umat Tuhan itu berubah adalah soal berhubungan dengan Tuhan, memperlakukan Tuhan itu. Jangan menghina Tuhan, jangan main-main dengan Tuhan, jangan merendahkan Tuhan. Perlakukan Tuhan itu pada tempat yang sebenarnya. Perlakukan Tuhan itu pada porsi yang sebenarnya. Jangan samakan Tuhan dengan dewa Baal. Banyak orang membuat Tuhan itu hanya dewa kemakmuran. Biar dia jadi orang kaya, dia datang ikut Tuhan. Tapi sebenarnya tujuan dia ikut Tuhan hanya untuk dapat kaya, bukan untuk selamat, bukan untuk masuk surga. Itu tidak beda menjadikan Tuhan dengan dewa Baal. Dewa kemakmuran. Kalau saudara hanya tempatkan Tuhan hanya untuk kesembuhan, apa bedanya dengan Pak Dukun? Kalau Anda tempatkan Tuhan hanya untuk mencari jodoh, apa bedanya datang ke dukun mendapat ilmu pelet? Tahu ilmu pelet? Bukan makanan lele ya. Kalau itu saja tujuan kita. Setelah dapat jodoh, bye-bye Tuhan. Saya selalu ingatkan pengerja-pengerja, jangan ending pelayananmu hanya untuk dapat suami dan istri, setelah itu tinggalkan pelayanan.
Saya banyak tahu saudaraku, waktu masih muda, belum nikah, berapi-api melayani. Suruh ngajar sekolah minggu jalan kaki. Dari Balui ke Bengkong, masih mampu. Tapi setelah dapat jodoh, langsung capek. Kenapa nggak ngajar sekolah minggu lagi? Sudah nggak bisa lagi, Om. Saya disuruh ngurus suami. Dalam hatiku, matilah kita. Kalau tujuan hidup hanya sampai dapat jodoh. Yang ngerinya saudaraku, karena dia nikah bukan sama anak Tuhan yang mantap. Nggak usahakan melayani, ibadah pun nggak datang lagi. Ikut sama suami. Dulunya kalau di mimbar, makanya aku bilang, mana semangatmu yang dulu? Nah, saya harap di sini nggak ada yang gitu. Perlakukan Tuhan itu di tempat porsinya yang sesungguhnya. Jangan hanya kita minta Tuhan hanya untuk memberkati kita. Jangan kita hanya minta Tuhan hanya untuk memenuhi ego kita, kepentingan kita. Tapi kita mintalah Tuhan betul-betul sebagai penyelamat kita. Haleluya. Haleluya. Susah maupun senang, tempatkanlah Tuhan segalanya dalam hidup. Susah maupun senang, berharaplah tetap kepada Tuhan yang mengasihimu. Jangan sampai kita salah menempatkan Tuhan. Maka koreksi pertama kepada orang Israel, supaya jangan salah menempatkan Tuhan. Dengan cara yang benar, berilah hormat kepada Tuhan. Jangan membuat penghinaan kepada Tuhan. Jangan merendahkan Tuhan. Dan selanjutnya koreksi untuk imam-imam, para pelayan-pelayan Tuhan. Itu di pasal 2. Baru yang ketiga, koreksi untuk pernikahan. Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Selanjutnya, ya, baru Tuhan tunjukkan Tuhan akan datang untuk menghukum. Salah satu bentuk hukuman di tengah-tengah dunia karena manusia mengabaikan perintah Tuhan, diwakili dengan pembayaran persembahan persepuluhan yang dikoreksi oleh Tuhan kepada umat Tuhan melalui Nabi Maleaki. Setelah dikoreksi Tuhan habis-habisan, intinya Tuhan mengharapkan perubahan terhadap umat Tuhan. Lalu Tuhan janjikan kemenangan terakhir bagi orang benar. Apa kemenangan terakhir bagi orang benar? Tadi saya sudah sampaikan di Maleaki 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Setelah kita dikoreksi tahap demi tahap, dari mulai memperlakukan Tuhan, memperlakukan diri kita sendiri, memperlakukan orang lain, diwakili dengan pernikahan. Yang pertama, didik Tuhan dalam memperlakukan orang lain kepada kita, dimulai dari suami atau istri kita. Perlakukan istrimu dengan benar. Perlakukan suamimu dengan benar.
Ini banyak tidak memperlakukan pernikahannya dengan benar. Masih banyak istri berani nonjok suaminya. Apa? Tapi sini nggak ada. Haleluya. Atau memperlakukan istrinya nggak benar. Masih ada yang main tempeleng, saudara. Tapi sini nggak ada. Atau memperlakukan anak-anaknya. Saya mau tekankan dulu. Perlakuan kita terhadap Tuhan harus berubah. Perlakuan terhadap diri sendiri harus berubah. Perlakuan terhadap orang lain pun harus berubah. Kalau saudara mau siap menyambut kedatangan Tuhan. Haleluya. Suami harus belajar mengasihi istri. Istri harus belajar menghormati suaminya dengan tunduk. Sama seperti kepada Tuhan. Anak-anak harus menghormati ayah dan ibunya. Jemaat harus mentaati gembalanya. Taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Inilah praktek perlakuan yang benar. Bukan saja kepada Tuhan, bukan hanya kepada diri sendiri, termasuk kepada sesama kita. Kalau saudara mengasihi istrimu, saudara akan berjuang untuk menyelamatkan istrimu. Kalau saudara menghormati suamimu, tunduk kepada suamimu, saudara pasti berusaha untuk menjadi saksi, menjadi alat. Kalaupun ada suami-suami yang tidak bertobat, Petrus berkata, menangkan mereka bukan dengan perkataan, melainkan dengan perbuatan. Bukan dengan trompet yang panjang. Bukan dengan menuntut. Tapi melayani dengan roh lemah lembut. Mau mabuk dia pulang, sambut seperti Tuhan. Langsung bikin kopi pahit, biar hilang telernya. Haleluya. Lalu dia bilang, wah baik kali istriku ini. Sudah gak pernah aku kasih uang. Tetap dia baik. Akhirnya Tuhan gedor hatinya. Ini enggak. Buka pintu. Mati aja kau di luar. Mana mungkin dia bertobat. Dengan cara saudara yang demikian. Mau justru alasannya makin lari. Orang disuruh punah mati aku nih. Pergilah aku ke tempat lain katanya. Akhirnya dia cari istri yang baru. Setelah dapat istri yang baru, saudara jungkir balik berpuasa. Oh Tuhan, selamatkan suamiku. Sebab sudah diambil perempuan lain. Ya diambil perempuan lain. Orang kau suruh dia mati di luar. Perlakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Haleluya. Jadi semua kita dituntut berubah. Berubah terhadap memperlakukan Tuhan. Berubah terhadap memperlakukan diri sendiri, termasuk tadi. Yang memperlakukan diri itu sehat kan? Yang selama ini cuma mandi sekali seminggu. Sekarang mana bisa lagi? Bila penting 3 kali 1 hari sekarang. Cuci tangan sebanyak mungkin. Minum air putih sebanyak mungkin. Selama ini enggak, suruh minum. Enggak selera. Sekarang selera enggak selera. Minum. Biar virus itu masuk ke dalam dan mati di dalam lambungmu. Bukan saya yang katakan, para ahli. Hanya minum. Ya, termasuk supaya ginjalnya bersih. Kalau Anda udah kena penyakit ginjal, cuci darah, minumnya ditakar seperti si Haris.
minum rescue. Nggak bisa lagi Pak. Kenapa? Dulu sebelum kena boleh banyak-banyak minum. Kalau sekarang saya segini, satu botol aqua kecil gini untuk 1 hari. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini sedang melatih kita untuk menggenapi 1 Tesalonika 5 ayat 23. Supaya terpelihara tubuh, roh, dan jiwa kita sampai Tuhan datang. Maka dilatih dulu begini, ini belum apa-apa. Kita masih disuruh hal-hal yang ringan yang bisa kita kerjakan. Untuk melatih kita. Haleluya. Yakin? Segala hal kita dilatih sekarang. Jam tidur, jangan terlalu banyak melek. Jangan gara-gara WA, apa tuh lagi? Facebook. Apalagi sekarang ini. Banyak ibu-ibu anaknya pun terlantar gara-gara main Facebook. Wah, kata bukan malah anaknya diurusin, saudaraku. Cari teman. Akhirnya teman lama ketemu kembali. Muncullah, ya, cinta yang lama bersemi kembali. Ngapain dicari-cari lagi? Yang udah berlalu-berlalulah, saudara. Haleluya. Ini bahaya juga ini Facebook ini. Sibuk hanya karena orang tuanya gitu, anaknya pun masih baru lahir pun dah nonton. Cucu saya belum ada berapa bulan? Berapa ya? Hah? Lihat, 8 ya, 8. Asal nengok HP langsung diam. Kok gini saya pikir. Bayangkan umur 8 bulan. Kalau tengok, dia belum mengerti kan, tapi nengok warna-warna itu. Karena kan TV itu kadang warna hijau, merah. Jadi dia asik nengok gini. Mana ngerti dia itu? Tapi kalau kita biasakan nanti gitu, sebentar lagi belum bisa jalan udah gini dia. Download. Itu kenyataan, saudara. Dan ibu-ibu sekarang biar praktis anaknya, udah dibeliin HP. Biar jangan diganggu ibunya. Nah ini pakai yang. Itu bukan sayang anak, saudara. Perlakukan diri kita dengan baik. Termasuk kesehatan kita. Ya. Dulu saya punya konsep yang salah. Karena melayani Tuhan. Nggak apa-apa capek. Mati pun jadi. Itu konsep saya dulu. Tapi setelah saya mengalami banyak ujian. Setelah saya mengalami banyak tantangan. Sepertinya saya mau ulang hidup saya, tapi udah terlalu tua saya untuk mengulang. Ya. Dulu kan, sampai anak-anak pun bisa saya katakan, hampir tidak pernah saya antar ke sekolah. Karena dengan alasan aku melayani Tuhan. KKR terus. Tapi ketika anak saya yang tertua dipanggil Tuhan, sepertinya Tuhan sedang menyadarkan saya. Memang kau cinta aku, tapi kau harus kasihi anak-anakmu. Saya bayar mahal. Saya bayar mahal untuk membuktikan cinta saya kepada anak saya. Sampai saya harus mengeluarkan uang 5 miliar, saudara. Tapi saya tidak rugi. Karena Tuhan latih saya untuk mencintai anak saya. Walaupun hanya cuma 3 bulan lagi. Oleh sebab itu saya mengingatkan saudara, jangan main-main dengan mencintai dirimu dan mencintai orang lain. Saya berani ngomong, saya punya pengalaman, saudara. Seringkali kita anggap remeh.
Seringkali kita tidak bisa memperlakukan Tuhan dengan porsinya, memperlakukan diri kita sesuai dengan porsinya, memperlakukan orang lain seperti diri kita sendiri. Tapi lewat semua peristiwa ini, Tuhan sedang mengingatkan kita. Haleluya. Sama dengan kita kan. Kalau saudara bawa masker, saya juga bawa masker. Untuk mengajar memperlakukan diri saya. Saya tahu saya tidak kena itu. Tapi saya belajar memperlakukan diri saya. Untuk belajar, kita sama-sama belajar. Haleluya. Haleluya. Memang lucu nampaknya. Gak pernah kita lakukan seperti ini. Saya dulu kalau di apa namanya, di rumah sakit, kalau ada perawat mau cek darah saya atau di sebelah itu di tetangga, pakai gini di dalam hatiku, yang udah parah kalinya sakitku ini. Sekarang baru saya tahu apa tugasnya masker. Oh, ini rupanya kenapa mereka waktu memeriksa saya pakai gini, saya pikir. Karena kan banyak yang korban, saudara. Bukan hanya sang pasien yang korban. Dokter yang menangani juga ada yang korban. Perawat yang menangani juga ada yang korban. Tapi Tuhan ajar kita hari ini memperlakukan diri kita, memperlakukan orang lain seperti apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Mulai dari nikah kita, istri kita, suami kita, perlakukanlah. Ada Alkitab mengatur cara melakukannya. Bagaimana suami terhadap istri, ada firman yang mengatur. Bagaimana istri terhadap suami, ada firman yang mengatur. Bagaimana orang tua terhadap anak-anak, ada yang mengatur. Bagaimana anak-anak terhadap orang tua, ada yang mengatur. Saya rasa nggak susah mempelajarinya. Semua sudah diatur dalam firman Tuhan. Bagaimana melakukan sesuatu terhadap saudara-saudara kita, ada yang mengatur. Saya rasa nggak perlu tanda tanya, saudara. Ada aturan yang dibikin Tuhan. Dan sore hari ini sekali lagi, kiranya Tuhan mau sudah memperingatkan kita. Dan kita mau diperingatkan Tuhan. Agar kita tidak seperti jerami. Tapi kepada kita terbit surya kebenaran. Kita berjingkrak-jingkrak karena ada kemenangan. Haleluya. Setelah nanti selesai masalah ini, saya yakin kita bisa jingkrak-jingkrak sejingkrak-jingkraknya. Haleluya. Tapi sekarang kita sedang direm sama Tuhan. Dibatasi sementara waktu. Tapi selanjutnya kemenangan pasti milik kita. Karena kita telah berhasil diubah oleh Tuhan. Haleluya. Ingat, kalau kita dibatasi bukan karena Tuhan tidak sayang. Justru karena Tuhan sayang. Tadi saya katakan di balai, sepertinya Tuhan izinkan ada yang tidak bisa beribadah. Kerinduan Tuhan sebenarnya supaya mereka rindu. Sama seperti bangsa Israel. Ketika mereka dibuang ke Babel, tapi gak bisa. Karena mereka sudah ditawan oleh kerajaan Babel. Tapi rasa rindunya amat dalam. Maka ketika diajak pulang, wah, berlomba mau pulang. Untuk beribadah. Saya yakin habis ini nanti muncullah rasa rindu yang selama ini tidak menghargai ibadah. Mulailah, waduh, kenapa nggak bisa beribadah ya? Kayak kawan-kawan kita itu. Nanti akan rindu rasa beribadah. Sama dengan suami istri. Kalau lama nggak ketemu-ketemu kan? Kalau tiap hari sama begini, apa kau? Apa? Lain aja matanya, apa aku tempeleng kau katanya. Coba udah 5 bulan di seberang sana. 5 bulan di seberang sana. Mana mungkin ketemu langsung bertengkar. Apa kau? Kenapa lama kali datang? Nggak mungkin. Jadi, waktu-waktu terpisah itu sangat perlu untuk menimbulkan rasa rindu. Berteman juga begitu. Apalagi sudah lama berteman, kawan kompak. Ya, mungkin bertanya-tanya di mana dia sekarang? Masih hidupkah dia atau sudah mati? Rasa rindu timbul. Begitu juga kampung halaman yang kita tinggalkan. Apalagi kalau sempat 30 tahun, 50 tahun nggak pulang.
rindu terbayang sawah-sawah, jalan setapak, kelapa masih hidup atau enggak. Muncul rasa rindu. Karena kita ada di perantauan. Saya mau katakan apa yang sedang terjadi sekarang ini, tidak apa-apa. Itu untuk menimbulkan rasa rindu orang beribadah. Haleluya. Andai kata satu kali pun saudara dan saya harus beribadah secara langsung lewat live streaming, saya rasa nggak masalah. Tapi di balik itu ada muncul rasa rindu. Sekarang orang cari radio kita loh. Yang selama ini anggap remeh. Sekarang orang baru mau cari live streaming kita, YouTube. Maka saya bilang tadi, bahkan ada tadi yang ngejar datang ke Batu Haji yang bukan jemaat kita. Hanya karena ibadah mereka tutup. Tapi saya tidak menginginkan orang lain itu sekarang datang. Tapi paling tidak setelah ini, ada banyak orang yang rindu beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Jangan negatif ya. Andai kata satu kali dihimbau kepada kita, jangan katakan, inilah setan itu. Bukan setan yang jadi persoalan. Tuhan sedang membuat hati kita sedang dilunakkan untuk memiliki rasa rindu. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu kita belajar menerimanya semua dengan ucapan syukur. Kalau ditanya teman-teman saudara, kenapa begini? Tuhan sedang melatih kita seperti bangsa Israel dibuang ke Babel. Setelah di Babel, mereka ingin pulang ke Yerusalem beribadah. Supaya semakin banyak orang dipulihkan Tuhan. Haleluya. Rindu saudara segala bangsa dipulihkan Tuhan. Negara-negara yang selama ini mungkin ya punya falsafah, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Kita doakan biar mereka menjadi negara yang terbuka untuk Injil, untuk kerajaan sorga. Saya karena pernah ke Cina saudara, saya pernah KKR di sana, sampai ke gereja bawah tanah. Sampai meneteskan air mata saya. Ketika saya masuk ke gereja bawah tanah saudara. Seperti pencuri kami gini-gini. Tengok dulu, ada orang enggak? Baru masuk. Itu ngetok pintunya saudara tahu. Pelannya bukan main. Masuk kita. Tak ada yang berani memuji Tuhan suaranya keluar. Pelan-pelan. Saya biasanya khotbahkan suaranya besar. Waktu di situ, saudara-saudara. Sampai penterjemahnya ke bahasa Mandarin saudaraku. Gini-gini sama saya. Orang gak terdengar suara saya. Saudara-saudara. Ini gereja bawah tanah saudara. Waktu lagi saya khotbah tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Wah, ketakutan semua. Dipikir polisi. Ternyata jemaat yang terlambat. Jadi saya pernah KKR dulu ke gereja bawah tanah. Ini bukan dongeng. Tapi saya juga pernah berkhotbah di gereja pemerintah di Cina. Dan sebelum kami pulang dari sana, orang-orang tua yang mengantarkan kami ke bus sambil menangis. Tidak rela melepaskan kami. Sampai mereka hampir 1 kilometer ikut jalan kaki mengikuti bus ini. Sambil melambaikan tangan dengan air mata. Saya melihat itu. Begitu terharu sampai menetes air mata. Sampai saya bilang, Tuhan, apakah saya masih ada kesempatan untuk berjumpa dengan orang ini di sini? Ataukah satu kali kelak hanya berjumpa di sorga lagi dengan mereka? Dari beberapa, kalau tidak salah saya pernah ke Wuhan, saudara. Dari beberapa tempat di sana, anak-anak Tuhan hampir sama semua haus laparnya akan Tuhan. Jadi saudara, jangan anggap negatif apa yang diizinkan Tuhan hari ini. Tuhan sedang melatih kita untuk berubah, memperlakukan Tuhan, memperlakukan diri sendiri, termasuk memperlakukan orang lain. Haleluya. Orang lain menjadi seperti diri kita sendiri. Nanti kalau orang lain tidak makan, kita merasakan mereka
kelaparan mereka. Orang lain miskin, kita merasakan kemiskinan mereka. Orang lain butuh pertolongan, kita ikut merasakan beban beratnya. Dan itulah yang diizinkan Tuhan hari-hari ini terjadi. Ya. Saya melihat saudara, dari semua kalangan. Saya lihat sekarang artis pun sudah mulai memperhatikan. Pengusaha pun, saya lihat di Batam, sampai ada yang nyumbang sampai sekian miliar. Saya harap umat Tuhan, mari kita belajar saling tolong menolong. Haleluya. Saya tidak perlu ajari saudara, andai kata ada yang nggak makan, kita kumpulkan beras untuk menolong orang yang susah makannya. Ya. Andai kata ada yang sesuatu yang sangat diperlukan ketika menghadapi krisis ini, mari kita bahu-membahu untuk saling bergandengan tangan agar nama Tuhan dipermuliakan. Sampai di sini dulu pemberitaan firman Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti tolong kita semua. Pasti Tuhan memberkati kita semua dengan pertolongannya yang ajaib. Oh, terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengakui kepada Tuhan banyak yang Tuhan perbuat.
dalam hidup syukur. Tuhan baik kepada kami. Karena Tuhan ingin memperingatkan kami
sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua, supaya kami tidak terbakar seperti jerami, tapi kepada kami akan terbit surya kebenaran. Kami akan berjingkrak-jingkrak, ada kemenangan di tengah-tengah kami sampai kedatangan-Mu kali yang kedua. Kau berkatilah jemaat-Mu, jauhkan dari rasa takut khawatir, tetap berharap kepada Tuhan. Walaupun dunia goncang, kami tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Berkati Tuhan, semua umat-Mu diproteksi. Kami sudah melakukan standar operasi untuk menjaga kesehatan, tapi dibalik dari semua yang kami lakukan, Tuhanlah yang melindungi kami. Kami sudah lakukan, tapi Tuhan menolong kami sesuai dengan kebutuhan kami semua. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu yang bekerja, yang berinteraksi dengan banyak orang, bahkan juga yang bekerja langsung berinteraksi dengan pasien-pasien. Tuhan membuat perlindungan khusus, baik untuk jemaat-Mu di Tanjung Uban ini Tuhan, yang bekerja di luar Tanjung Uban, yang bekerja di luar negeri, semuanya Aku serahkan dalam tangan anak-anak kami, pemuda-pemudi, remaja, sampai anak kecil, bahkan orang-orang tua yang rentan dengan penyakit ini. Kami berdoa secara khusus, buat perlindungan kepada kami, biar nama-Mu tetap dipermuliakan. Kami berdoa untuk pemerintah, baik di kota ini, baik di provinsi ini Tuhan, tolong semuanya, baik Bapak Presiden kami, supaya mereka tidak kalut dalam memikirkan semua, tapi Tuhan menolong, menghiburkan, dan juga para menteri yang mendukung, semuanya Tuhan tolong. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi, kalau kami tinggalkan tempat ini, kami diproteksi Tuhan, dilindungi Tuhan, dan dijaga oleh Tuhan. Dan akhirnya, biarlah kami menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu ke sorga, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih daripada Bapa Sorgawi, penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus, ada menyertai, memberkati saya dan saudara sekaliannya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudaraku, kali ini ya biarlah salam sehati saja. Haleluya. Pengumuman kita